Kalau ente ingin barokah, tinggal di atas tanah Nusantara ini, ente harus mau jadi budak putra putri Nusantara. Bukti-bukti barokah dari zuriyah Ba'alwi, semuanya merasakan barokahnya Sulam Safira. Kita merasakan sendiri barokahnya. Jangan mau jadi tuan, malah pewaris tuan rumah jadi budak. Unyil, tengok, unyil, gua kepret masuk kuburan lo. Yahudi pesek, Yahudi pesek mau fitnah habaib. Presiden dicaci maki, saudara. Presiden udah selesai, masih di demo. Ini kelakuan siapa itu? Kita minta supaya hukum ditegakkan. Jokowi wajib diusut secara hukum seadil-adilnya, saudara. Allahu Akbar. Itu bukan akhlak Nusantara. Presiden kita Jokowi yang 10 tahun. Jawab yang kompak, segala kerusakan selama 10 tahun dipimpin Jokowi, siapa yang bertanggung jawab? Demi bangsa ini wajib untuk diadil-adili seadil-adilnya, saudara. Setuju? Harusnya terima kasih kepada bangsa Indonesia yang telah memperlakukan semua orang yang hidup di atas tanah Indonesia ini sama. Jangan kemudian merasa lebih tinggi dari bangsa Indonesia, pemilik yang sah tanah Indonesia ini. Betul? Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Karena saudara, siapa pemilik tanah Indonesia ini? Dia adalah putra asli Nusantara. Siap hantam mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka. Katanya kiai-kiai itu hanya pengawalnya para kabaib. Rokim. Mana status ulama? Ya, al-ulama warathatul anbiya. Terus bagaimana habaib? Bukan warathatul anbiya. Mereka dalam keluarga Rasulullah. Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Ulama itu pengawalnya. Pengawalnya. Karena itu, kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Tidak mungkin apabila tidak ada barokah dari athar nubuwah. Dan athar nubuwah itu yang paling kuat barokahnya pasti ada pada nutfah nubuwah itu sendiri. Dan kita meyakini semua itu, walaupun mungkin tidak ada dokumen, tidak ada catatan, karena kita sendiri merasakan barokahnya. Katanya kiai walaupun dia hafal Fathul Mu'in, hafal Bukhari, kalaulah bersama dengan Habib Ba'alwi, maka Habib Ba'alwi bodoh ini lebih mulia dari kiai asal Tulung Agung 70 kiai. Unyil. Ini ada yang udah ngobok-ngobok nasab, emang gak ada kerjaan orang pada saudara. Unyil. Lah sekarang udah selesai husnul khotimah di demo di Solo. Ini bukan akhlak Nusantara, saudara. Ini bukan akhlak Nusantara. Lihat itu siapa yang demo, close up wajahnya, ada wajah Mukibin itu. Sampai sekarang ini masih ribut tentang nasabnya para habaib itu kan dibuat fitnah. Terus enak-enak, tenang-tenang dimunculkan. Beda dengan masalah kalau isinya mau idho, apa yang sudah maton, urut-urut, udah adik. Lah kok tega-teganya udah selesai di demo-demo. Lihat itu yang demo, shooting, close up wajahnya, wajah Kibin. Nggak pengen bangsa kita rusak, banyak yang mesti dipertanggungjawabkan oleh Jokowi. Setuju? Kurang keras KM50 yang mesti bertanggung jawab siapa? Kriminalisasi ulama yang mesti bertanggung jawab siapa? Korupsi yang ugal-ugalan yang mesti bertanggung jawab siapa? Utang negara yang ugal-ugalan yang mesti bertanggung jawab siapa? Dihina-hina, katanya lu datang ke sini bawa gula 1 kilo, kita sembelihin ratusan kambing. Kakek-kakek aneh datang untuk mencetak para kiai. Kalian datang ke sini bawa gula 1 kilo.
Yeah. Habib itu istilah penghormatan dan pejuang-pejuang yang sangat punya jasa besar di Indonesia. Kiai Indonesia, Kiai Soleh Darat, Kiai ini semua itu bersentuhan dengan para. Dan hari ini macan-macan itu adalah mereka yang sudah masuk perjuangan Wali Songo Indonesia dari putra-putri Nahdlatul Ulama. Siap bersama habaib, siap dukung Mbah Alwi, siap sikat bekal-bekal nasab. Takbir. Saya tantang para bekal nasab. Hei Yahudi pesek. Ada usulan Habib-Habib yang duduk di pengurus NU pecat. Ini apa kok sudah tidak nalar, Kalau kita yang hidup di hari ini hanya mencium kaki-kaki orang yang tidak pantas dicium, bukan orang-orang yang mulia, maka anak-anak kita dengan semakin teknologi yang akan semakin maju di masa yang akan datang akan menganggap kita hanya para pecundang-pecundang. Maka yang saya hormati Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Kanjeng Pangeran Syarif Billy Yahsi, karena pakai belangkon dipanggil Kanjeng Pangeran. Keluarga besar Sentono Dalem Perdikan Majan, para kesepuhanipun kang kula mulyakaken, wabil khusus Raden Mas Ali Sadikin, para pengurus PCNU Tulung Agung yang hadir, Panglima Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Provinsi Jawa Timur Gus Khairi yang saya hormati, Ketua PWI Tulung Agung dan seluruh PWI Mataraman yang pada malam hari ini sudah dilantik. Alhamdulillah, semoga bisa untuk menjalankan amanah penderitaan bangsa Indonesia, wabil khusus terkait dengan masalah sejarah-sejarah palsu, makam-makam palsu. Yang saya hormati, ini ada Ketua PWI dari Tuban Kiai Haji Ansori, ada dari Tegal Kiai Haji Syarifuddin Santri Deso Pangeran Cheng Ho, ya. Ketua PWI Jatim mana ini? Aduh, ada tuh, Masya Allah. Ketua PWI Jatim Kiai Haji Jami atau yang akrab dipanggil Gus Jami. Juga para ibu, baik yang kudung merah, kudung hijau, kudung putih, semuanya yang saya cintai. Bapak Ibu hadirin, para Laskar Sabilillah, anggota Banser, para bapak-bapak tentara Republik Indonesia, juga dari kepolisian. Malam hari ini kita sudah melihat bagaimana keseriusan Sentono Dalem Perdikan Majan di dalam bagaimana berkontribusi di dalam menjaga budaya Nusantara, wabil khusus budaya Mataraman, sebagai pewaris dari para leluhur Majan, sebagai peletak dasar Kabupaten Tulungagung di masa lalu. Para keluarga besar dari Sentono Dalem Perdikan Majan, juga tadi siang dari saudaranya Sentono Dalem Perdikan
Tawangsari, juga Minong ya, ada satu lagi. Ini adalah contoh bahwa macan-macan di masa lalu anaknya jadi macan. Jangan macan anaknya jadi kucing. Masih mending macan anaknya jadi kucing, walaupun kecil masih mirip. Ada macan anaknya jadi curut. Ada macan anaknya jadi bebek. Kata politikus Jerman, kalau kita mau mengalahkan sebuah bangsa, nggak usah kita bawa senjata, cukup rubah sejarahnya, hancurkan mental-mental kesatrianya, bangsawannya jadikan kambing, bangsawannya jadikan bebek, maka 1-2 generasi yang akan datang, kita bukan hanya akan menguasai daerahnya, tapi juga kita akan menjadikan para bangsawannya, kesatriannya sebagai para budak-budak mereka. Kata Sayyidina Umar, ummahatukum waladnakum ahrara fala takunu abidan li ghairikum. Ibu-ibu kalian melahirkan kalian dalam keadaan merdeka, maka jangan sampai kalian menjadi budak dari selain kalian. Makanya di dalam lagu kebangsaan kita, kata merdeka diulang-ulang. Merdeka, merdeka, itu diulang-ulang kenapa? Untuk menumbuhkan di hati setiap bangsa Indonesia, untuk membangun jiwanya, baru membangun raganya. Apa yang disebutkan oleh Wage Rudolf Supratman, seorang muslim itu, bahwa yang pertama harus dibangun bukanlah raga, tapi yang harus dibangun adalah jiwa, cara berpikir, cara menatap masalah, cara melihat realitas. Ini yang harus dibangun, konsep berpikir. Kalau kita berpikir kita bangsa merdeka, maka apa yang akan kita lakukan adalah sebagai orang-orang merdeka. Kalau kita berpikir bahwa kita adalah bangsa budak, bangsa terjajah, maka mental terjajah ini sampai kapanpun tidak akan membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia dan negara yang kita cintai. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya Tudua. Indonesia Raya merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tepuk tangan untuk Indonesia Raya. Indonesia dibangun atas 5 dasar yang kita sebut dengan Pancasila, yang digali dari budaya Indonesia yang telah lahir dari peradaban Nusantara ribuan tahun sebelum Pancasila itu digali oleh Insinyur Soekarno. 1 Juni Pancasila itu lahir, tapi sebenarnya Pancasila itu lahir dari budaya dan peradaban kita, leluhur-leluhur kita di masa lalu, yang kemudian dirangkum oleh Insinyur Soekarno. Pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, karena dari zaman dulu, sebelum adanya Islam, sebelum ada Kristen, sebelum adanya Buddha, sebelum adanya Hindu, sebelum adanya agama Konghucu, bangsa Indonesia telah bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum agama-agama ini diturunkan, sejak dahulu kala umat-umat Indonesia
bangsa Indonesia telah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan nabinya di zamannya masing-masing. Ini yang dikatakan oleh Profesor Dr. Agus Sunyoto, Ketua Les Bumi di PBNU yang telah meninggal dunia. Maka ketuhanan yang Maha Esa dijadikan sebagai sila pertama. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa artinya kemanusiaan yang adil dan beradab? Bahwa seluruh manusia hidup di dunia ini, wabil khusus di atas tanah Nusantara, dalam pandangan kebudayaan, peradaban, dan negara kesatuan Republik Indonesia, semuanya sama. Tidak ada satu lebih unggul secara kemanusiaannya dari yang lainnya. Orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Aceh, orang Ambon, orang Makassar, semuanya sama di mata negara kesatuan Republik Indonesia. Semuanya dihormati dengan penghormatan yang sama, semuanya dimuliakan dengan kemuliaan yang sama, semuanya mempunyai hak yang sama, semuanya mempunyai kewajiban yang sama, semuanya mempunyai cita-cita yang bebas. Dia mau jadi apa, dia hidup di tanah Indonesia. Dia mau jadi DPR, silahkan, tidak dilihat yang suku Sunda nggak boleh jadi DPR, jadi kiai saja. Tidak, siapa saja yang hidup di tanah Indonesia bebas dia sesuai dengan prestasinya untuk menjadi apapun. Tidak ada di dalam undang-undang dasar kita, di dalam dasar negara kita, bahwa satu suku lebih tinggi dari suku lainnya di depan undang-undang dasar, di depan Pancasila. Semuanya sama, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini the founding father kita. The founding father kita tahu ketika menyusun Pancasila itu, bahwa di antara bangsa Indonesia yang merdeka itu ada orang-orang bukan bangsa Indonesia, tapi bagi Indonesia ketika merdeka dia ada di tanah ini, walaupun dia pengungsi, walaupun dia imigran, dianggap sama oleh negara kesatuan Republik. Kudune nohon kita, harusnya terima kasih kepada bangsa Indonesia yang telah memperlakukan semua orang yang hidup di atas tanah Indonesia ini sama. Jangan kemudian merasa lebih tinggi dari bangsa Indonesia, pemilik yang sah tanah Indonesia ini. Betul? Siapa pemilik tanah Indonesia ini? Dia adalah putra asli Nusantara. Siapa putra asli Nusantara? Satu, orang Jawa. Dua, orang Sunda. Tiga, orang Aceh, orang Jambi, orang Bali, orang Palembang, orang Maluku, orang Kalimantan, orang Papua, orang NTB, orang NTT, orang Bali, orang Madura. Itulah putra putri asli pemilik Nusantara ini. Tidak boleh siapapun dengan tujuan apapun untuk menyingkirkan mereka, baik menyingkirkan secara jasad atau hanya secara kemuliaan. Kalau ente ingin barokah tinggal di atas tanah Nusantara ini, ente harus mau jadi budak putra putri Nusantara.